Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Erdiana. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul tentang analisis pemahaman konsep tentang hubungan arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi berbasis representasi visual pada mahasiswa calon guru fisika FKIP Universitas Sriwijaya yang dibimbing oleh Dr. Handes Abidin Pasar Ibu MM dan Suhendri SPD MPD PSD. Oke, selanjutnya yaitu abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep mahasiswa pendidikan fisika FKIP Universitas Sriwijaya tentang hubungan antara arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Nah, instrumen yang digunakan adalah Virtual Velocity and Acceleration Test atau FVI. Nah, kategori pemahaman yang didapat yaitu miskonsepsi sebesar 50,7%, menebak 26,8%, tidak paham konsep sebagian 8,7%, paham konsep lengkap 7,6%, tidak paham konsep 4,6%, dan kurang paham konsep 1,7%. Oke, selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, seorang calon guru fisika dituntut memiliki 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kompetensi profesional yaitu maka seorang guru harus dituntut memiliki penguasaan dalam hal materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Jika seorang guru memiliki penguasaan kompetensi yang baik, diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan baik dan utuh. Nah, maka mahasiswa calon guru fisika pemahaman konsep-konsep dasar sangatlah diperlukan, sebab ini bekal utama sebagai pendidik. Maka dari uraian latar belakang tadi, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat pemahaman konsep mahasiswa calon guru fisika tentang hubungan arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi berbasis representasi visual pada mahasiswa calon guru fisika FKIP Universitas Sriwijaya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep mahasiswa calon guru fisika tentang hubungan arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi berbasis representasi visual. Nah, manfaat penelitian bisa dilihat. Oke, selanjutnya yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu analisis. Nah, analisis adalah aktivitas sejumlah kegiatan yang seperti memilah, menguraikan, dan menyelidiki suatu peristiwa menjadi unsur-unsur untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya yaitu pemahaman konsep. Tingkat kemampuan siswa benar-benar memahami dan dapat menyelesaikan atau memecahkan suatu persoalan dan memahami hubungan antar konsep dengan kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu representasi visual. Nah, representasi merupakan suatu yang mewakili atau menggambarkan atau menyimpulkan objek atau proses menurut Yusuf tahun 2009. Sedangkan visual adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Selanjutnya yaitu tingkat pemahaman konsep. Nah, di sini ada 7 yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Oke, selanjutnya yaitu analisis materi. Nah, di sini ada 6 hubungan yaitu hubungan kecepatan dengan percepatan, kecepatan dengan gaya, percepatan dengan kecepatan, percepatan dengan gaya, gaya dengan kecepatan, gaya dengan percepatan. Penelitian relevan. Nah, di sini dilakukan oleh Gumilar pada 2016, penelitian yang berjudul tentang analisis miskonsepsi gaya menggunakan Kriteria of Response Index atau CRI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami miskonsepsi sebesar 5,3% dan tidak paham konsep 24% dan paham konsep hanya 23%. Oke, selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Sedangkan yang selanjutnya yaitu variabel penelitian, yaitu variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep melalui tes multicast dengan hubungan arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi berbasis representasi visual pada mahasiswa calon guru fisika FKIP Universitas Sriwijaya. Oke, selanjutnya definisi operasional penelitian. Nah, variabel dapat diukur dengan menganalisis jawaban tes dengan 6 kategori pemahaman mahasiswa. Nah, soal tes berupa pilihan ganda dengan beberapa opsi. Nah, instrumen yang digunakan adalah Virtual Velocity and Acceleration Test atau FVI sebanyak 17 soal. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Nah, di sini mahasiswa calon guru fisika FKIP Universitas Sriwijaya yang telah mengikuti mata kuliah fisika dasar angkatan 2017 sebanyak 42 orang mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian, yaitu waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, tempatnya yaitu pada program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Sriwijaya. Oke, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, tes berupa pilihan ganda, instrumen yaitu Virtual Velocity and Acceleration atau FVI versi bahasa Inggris sudah valid dan reliable. Nah, jumlah soal yaitu 17 butir soal yang dikembangkan dengan tujuan untuk menyelidiki pemahaman konsep mahasiswa. Diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh ahli. Oke, selanjutnya yaitu teknik analisis. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 6 langkah. Oke, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1 deskripsi pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di program studi pendidikan fisika tahun ajaran 2019-2020 menggunakan tes Virtual Velocity and Acceleration Test berjumlah 17 soal. Selanjutnya yaitu 4.2 deskripsi instrumen tes. Nah, bentuk tes yang digunakan dalam penelitian adalah tes pilihan ganda dengan alasan terbuka. Tes yang digunakan adalah Virtual Velocity and Oke, selanjutnya yaitu analisis data tes yang pertama yaitu hasil pemahaman konsep mahasiswa tentang hubungan arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Nah, kategori pemahaman konsep yang paling tinggi yaitu miskonsepsi. Oke, selanjutnya yaitu kategori pemahaman konsep mahasiswa berdasarkan hubungan antara arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi berbasis representasi visual. Nah, di sini kategori pemahaman konsep yang paling tinggi yaitu miskonsepsi. Nah, yang yaitu pada hubungan arah, percepatan, dan kecepatan yaitu sebesar 57,1%. Oke, selanjutnya yaitu kategori pemahaman konsep mahasiswa berdasarkan butir soal pada hubungan antara arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Kategori yang paling tinggi yaitu miskonsepsi yaitu 50,7%. Oke, selanjutnya yaitu kategori pemahaman konsep mahasiswa berdasarkan hubungan antara arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi berbasis representasi visual. Nah, di sini miskonsepsi yang paling tinggi terdapat pada hubungan antara arah, percepatan, dan kecepatan yaitu 57,1%. Oke, selanjutnya pembahasan. Di sini kita akan membahas hubungan antara arah, kecepatan, dan percepatan. Pada soal nomor 2, ada 17 mahasiswa menjawab dengan konsep lengkap, yaitu sebesar 40,4%, sedangkan paham konsep sebagian 23,8%. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini didapat paham konsep lengkapnya yaitu 7,6%, paham konsep sebagian 8,7%, menebak 26,8%, kurang paham konsep 1,7%, miskonsepsi 50,7%, dan tidak paham konsep 4,6%. Oke, selanjutnya yaitu saran.
Kepada mahasiswa calon guru fisika harus mengajarkan kepada siswanya tentang penyelesaian soal bukan hanya dalam bentuk matematika saja tetapi dalam bentuk lainnya seperti gambar. Oke, sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.